Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, melebihi hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala sayangi saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sampai-sampai saking mahalnya nikmat iman, nikmat Islam ini, hadirin yang mulia, bahkan orang-orang yang dekat hidupnya atau hidup di masa Nabi sekalipun, bahkan keluarga Nabi pun, kalau belum diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan iman, dia tidak mendapatkan Islam. Maka pada kesempatan ini kita akan bermuzakarah mengenai nasihat-nasihat ulama ataupun muzakarah para ulama mengenai pintu-pintu rizki. Maka di sebagian muzakarah ulama itu telah disebutkan bahwasanya kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rezeki kita. Kapan rezeki kita habis? Rezeki kita habis ketika jatah hidup kita di dunia ini habis juga, alias kita meninggal dunia. Ketika jatah hidup kita masih ada, maka senantiasa rezeki kita ini akan terus mengejar kita. Namun para ulama katakan ada 13 pintu rizki yang kalau kita ini buat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rizki untuk kita. Sedangkan rizki itu sebagaimana kita ketahui, bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar jabatan, tapi rizki itu luas cakupannya. Baik itu ilmu, ketenangan jiwa, teman-teman yang baik, dan lain sebagainya. Maka para ulama katakan ada 13 pintu rizki. Kalau kita buat atau kita ketuk 13 pintu rizki itu dengan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan mudah mendapatkan rizki yang berkah. Para ulama mengatakan ada 13 pintu rizki. Yang pertama kali adalah takwa. Dalam takwa Allah Subhanahu wa taala telah janjikan mudahkan rizki untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap urusan kita, setiap masalah kita akan senantiasa diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih kita rizki dari tempat yang tidak kita sangka-sangka, alias rizki nomplok, nggak kita usahakan tiba-tiba datang. Jalannya apa? Yang pertama kali adalah takwa. Yang kedua kali adalah melewati pintu tawakal. Allah janjikan juga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupinya. Namanya sudah dicukupi, pasti beres. Urusan ekonomi beres, urusan keluarga beres, urusan apa saja, kalau Allah yang mengatakan cukup, pasti beres semuanya. Yang ketiga kali adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Sebagaimana yang sering kita dengar, janji Rasulullah SAW, barang siapa yang senantiasa
istiqomah membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka lam yusibhu faqatun abada, maka kefakiran tidak akan menimpa kita. Maka kita ini membaca surat Al-Waqiah setiap malam ini harus betul-betul yakin. Harus betul-betul kita yakin, melebihi yakin kita kalau kita ini kerja dapat hasil. Sedangkan ini janji Rasulullah. Barang siapa yang istiqomah syaratnya membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan kefakiran ke dalam diri kita. Yang ketiga. Yang keempat, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ta'lim atau belajar agama. Di dalam belajar agama ini Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, telah jamin rizki-rizki orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana dikisahkan di zamannya Rasulullah SAW, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saudara saya ini mau saya ajak pulang," lebih kurangnya, mau saya ajak untuk kerja, karena kerjanya saudara saya ini cuma belajar saja, cuma ngaji saja gampangannya. Mau saya ajak kerja. Maka Rasulullah SAW sabdakan apa yang beliau katakan kepada sahabat tadi, "La'allaka turzaku bihi." Bisa jadi rizki yang engkau dapatkan itu asbab saudaramu itu yang ngaji. Maka kita ngaji, belajar agama, memondokkan anak di pesantren itu harus yakin betul-betul yang menjamin rezekinya Allah. Kalau kita punya yakin seperti ini, beres insyaallah masalah rezeki. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelimanya adalah doa. Di dalam doa ini banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan kabulkan, kata Allah. Hari ini kita punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan teman, dengan kerabat. Kita ingin menyelesaikan masalah kita. Bagaimana cara menyelesaikannya? Salah satunya dengan kita doa. Ud'uni astajib lakum, minta kata Allah, nanti saya kabulkan. Masalahnya kita ini pengennya banyak tapi tidak mau kita mintakan. Di dalam hati kita ini, saya pengen ini, saya pengen itu, melamun sini, melamun situ. Pengen ini, pengen itu, laporannya di media sosial, di status. Semoga saya ini, berdoanya di media barat itu, Masya Allah. Bagaimana ya bisa terkabul? Siapa yang mengabulkan kalau kita doa di Facebook, di Instagram, di status? Kalau kita ini doa, angkat tangan, merendahkan diri, yakin kepada Allah, astajib lakum, kata Allah, pasti aku kabulkan. Kemudian yang keenam, di antara pintu-pintu rezeki adalah dakwah. Kita mengajak bagaimana sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jaminan Allah. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar bahwasanya ada 3 amalan. Kalau kita dibuat, maka kalau kita hidup rizkinya dicukupi, kalau mati masuk surga. Di antaranya adalah orang yang berdakwah. Man kharaja fi sabilillah, orang yang ingin keluar di jalan Allah. Orang yang meluangkan waktunya di jalan Allah, dijamin rizkinya sama Allah, asal yakin. Kemudian selanjutnya nomor 7 adalah zikir. Kalau kita ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalah kita. Sebagaimana yang diterangkan di dalam beberapa kitab, Jalbur Rizki, di antaranya, barang siapa yang menjaga zikir di antara azan dan iqamah sholat subuh, lebih kurangnya seperti itu. Barang siapa yang menjaga zikirnya di antara azan dan iqamah subuh dengan bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali istiqomah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rizki dengan hina. Rizki itu datang dengan menghinakan diri kepada kita. Kita nolak-nolak itu, rizki itu datang itu. Janji Allah itu. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 8 adalah dengan amalan sholat. Sholat. Bagaimana sudah kita baca banyak di amalan para sahabat. Para sahabat ada yang sawahnya kekeringan, lahannya kekeringan, beliau gelar sajadah. Maka langsung belum terjadi apa-apa, beliau sholat lagi. Sampai singkat cerita itu datang awan hitam kemudian menghujani di lahan beliau itu yang sholat itu. Menunjukkan bahwasanya sholat ini adalah pintu rizki juga. Kemudian selanjutnya adalah sodakoh. Sebagaimana sudah sering kita dengar bahwasanya sodakoh ini minimalnya kita akan mendapatkan keberkahan rizki. Kita sodakoh 1 minimalnya Allah lipatkan 10 kali. Asal kita yakin. Kemudian yang ke-10 adalah silaturahim, menyambung hubungan silaturahim kepada saudara kita, terutama sanak famili, saudara muslim kita. Kalau kita sambung silaturahim, maka rizki kita diberkahi, umur kita dipanjangkan, dalam artian umur kita berkah. Kemudian akan dijauhkan dari berbagai macam bala dan musibah. Kemudian yang nomor 11 adalah istighfar. Kita perbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena di antara asbab rizki kita seret ini, para ulama katakan karena dosa kita ini banyak. Maka janji Allah, man lazimahul istighfar ja'alallah rizqahu kal matar. Barang siapa yang istiqomah senantiasa melantunkan istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan rizkinya seperti hujan. Kemudian yang ke-12 di antara 13 pintu rizki adalah dengan cara menikah. Menikah ini termasuk 13 pintu rezeki yang disebutkan para ulama. Karena sudah barang tentu jatahnya orang yang anak kecil sama orang dewasa itu sudah barang tentu beda jatahnya. Jatahnya orang yang belum punya istri sama sudah punya istri, jatahnya beda mestinya. Maka kalau kita amalkan ini, insya Allah dengan keyakinan nikah ini mendatangkan rezeki, pintu rezeki. Jangan takut menikah. Takut menikah nanti bagaimana saya menafkahi, bagaimana nanti masalah makannya, tempat tinggalnya. Yakin kalau kita ini menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanggung rezekinya. Karena menikah ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kali, maka para ulama sebutkan nomor 13 itu adalah ikhtiar atau kita ini kerja. Jadi kerja itu para ulama letakkan di urutan terakhir. Kenapa? Agar kita itu yakin kepada amal sebelum kita ini gerak untuk kerja. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah. Nanti kita akan mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tadi ringkasan dari 13 pintu rezeki yang para ulama telah ringkas di dalam muzakarah dakwah. Ringkasnya kita ulangi lagi, 13 pintu rezeki. Yang pertama kali adalah takwa. Yang kedua kali adalah tawakal. Yang ketiga kali adalah ta'lim atau belajar agama. Keempat kali adalah kita ini membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Kemudian yang kelima doa, janji Allah. Kemudian yang keenam kali adalah dakwah, kita buat amalan dakwah. Kemudian yang ketujuh adalah zikir.
Di antaranya seperti tadi zikir yang kita buat di antara azan dan iqamah salat subuh. Kemudian dengan cara kita sholat, selesaikan masalah dengan sholat, baik itu sholat hajat, terutama sholat fardu kita kerjakan sebaik-baiknya dengan cara berjamaah, tepat waktu. Kemudian silaturahim bagaimana kita jaga, kalau silaturahim kita terputus, maka bagaimana kita yang pertama kali untuk menyambung kembali. Kemudian selanjutnya istighfar, kita banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara pintu yang ke-12 yaitu dengan ijab qabul atau menikah dengan yakin. Kemudian yang ke-13 adalah dengan kita ini kerja, karena mencari nafkah itu, kerja itu sendiri adalah perintah Allah, kerja mencari rezeki yang halal adalah perintah Allah. Maka mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai muzakarah. Lebih kurangnya kita saling menambal, karena kita forum muzakarah saling mengingatkan. Semoga bermanfaat, terlebih untuk diri saya dan untuk semua yang menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Sempurnanya majelis, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.